Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rehan Fernandi dengan NPM 700651685. Program studi Sistem Informasi ingin mempresentasikan jawaban UTS Manajemen Data ruang 02. Ya, baiklah. Yang pertama adalah jelaskan komponen organisasi, teknologi, dan manusia dari sistem informasi. Nah, organisasi adalah tujuan dari usaha atau bisnisnya. Nah, fungsinya adalah untuk mengorganisir, melaksanakan, merencanakan, dan mengontrol operasional perusahaan atau organisasi. Dan yang kedua ada teknologi. Teknologi ini adalah alat yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Ini sangat penting karena tanpa adanya teknologi yang mendukung, maka sistem informasi tidak akan dapat menghasilkan informasi tepat pada waktunya. Nah, yang ketiga adalah manusia. Nah, manusia adalah salah satu perangkat yang memiliki peran sangat penting sebagai pengelola informasi. Oleh karena itu, hubungan antara sistem informasi dengan pengelolanya sangat erat. Yang kedua, ada jelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Nah, jawabannya adalah sistem informasi dapat membantu bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif karena sistem informasi memungkinkan organisasi memiliki akses terhadap sumber daya khusus yang tidak dimiliki oleh yang lain. Nah, ada model daya kompetitif Porter, di mana posisi strategis organisasi dan strateginya bukan yang ditentukan oleh kompetisi dengan pesaing tradisional, tapi juga dipengaruhi pemain baru di pasar, barang dan jasa pengganti, pemasok, dan pelanggan. Strategis informasi untuk hubungan dengan daya kompetitif, terdapat 4 strategi umum yang masing-masing sering dimungkinkan dengan pengguna teknologi dan sistem informasi, yaitu kepemimpinan harga rendah. Sebuah sistem respon pelanggan yang efisien secara langsung menghubungkan perilaku konsumen untuk distribusi dan produksi serta rantai pasokan. Ada yang kedua, ada diferensiasi produk dan menguatkan keakraban pelanggan, produsen, dan pengecer menggunakan sistem informasi. Yang ketiga adalah berfokus kepada peluang pasar, keempat adalah pemasok. Nah, dampak internet pada keunggulan kompetitif internet juga menciptakan kesempatan baru untuk membangun merek dan membangun dasar pelanggan yang sangat besar dan setia, yang bersedia membayar premium terhadap merek tersebut. Yang D adalah model rantai bisnis, menyoroti kegiatan dalam bisnis di mana strategi kompetitif dan sistem informasi memiliki pengaruh yang kuat. Nah, yang ketiga, jelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, jawabannya, dukungan sistem informasi terhadap keputusan. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu. 3 tahap dalam pengambilan keputusan dalam hubungannya dengan sistem informasi manajemen, yaitu pemahaman, ada perancangan, dan pemilihan. Proses penyelidikan mengandung pemeriksaan data. Nah, kalau perancangan ini adalah mengandung model keputusan untuk mengolah data. Nah, kalau pemilihan adalah mendorong pengambilan keputusan dari hasil perancangan yang telah disajikan. Nah, dukungan sistem informasi manajemen terhadap pengambilan keputusan dikenal dengan DSS atau Decision Support System, di mana keuntungan dalam menggunakan DSS ini yaitu dapat menyelesaikan program yang kompleks lebih cepat dengan hasil yang lebih baik, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. 3 langkah yang dilakukan untuk membuat DSS adalah mendefinisikan problem, membuat model dengan DSS, menggunakan model tersebut untuk mendapatkan jawabannya.
Nomor 4. Nah, identifikasi dan berikan contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi aktivitas bisnis dan masyarakat maupun individu. Jawabannya adalah identifikasi dampak terhadap organisasi aktivitas bisnis dan masyarakat maupun individu. Bagaimana sistem informasi ini dapat berguna mencapai suatu pasaran atau tujuan tertentu. Mengubah pola ekonomi, pola hidup, dan juga cara melakukan bisnis secara signifikan. Nah, contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi bisnis dan masyarakat maupun individu adalah dampak positifnya memudahkan pekerjaan manajer, menjaga keamanan laporan, menambah daya saing karena teknologi informasi meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi, mempermudah organisasi untuk mencari supplier. Ada juga dampak negatifnya, di mana yang kuat yang akan bertahan. Ada juga untuk kehilangan memungkinkan organisasi kehilangan pelanggannya, kehilangan suppliernya, atau kalah bersaing, atau mengalami kerugian. Dampak positif dalam aktivitas bisnis adalah mengubah pengeluaran biaya, meningkatkan efektivitas alur kerja perusahaan, meminimalisir produk cacat, meningkatkan produktivitas sumber daya manusia, pelayanan ke pelanggan yang meningkat, pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru. Dampak negatif pada aktivitas bisnis adalah terjadinya pengangguran. Nah, dampak SI pada masyarakat ataupun individu adalah peluang bagi orang memiliki keterbatasan, memudahkan pekerjaan manusia, mempermudah komunikasi antar manusia dari suatu tempat ke tempat yang lain, menimbulkan pengaruh isolasi yang besar bagi individu yang akan berkembang pada psikologi individu. Dampak negatif SI terhadap masyarakat maupun individu adalah kecemasan informasi, komputerisasi yang menimbulkan peningkatan beban kerja bagi individu, maraknya penyebaran berita bohong atau hoax. Nomor 5. Berikan contoh pengaplikasian konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi. Basis data adalah kumpulan tabel-tabel yang mempunyai kaitan satu tabel dengan tabel yang lainnya sehingga membentuk suatu bangunan untuk menginformasikan suatu perusahaan atau instansi dalam batasan tertentu. Nah, contoh penggunaan aplikasi basis data dalam dunia bisnis adalah bank untuk pengolahan data nasabah, akunting dan semua transaksi perbankan, ada bandara, pengelolaan data reservasi atau penjadwalan, untuk universitas adalah pengelolaan pendaftaran atau data alumni, untuk penjualan adalah pengelolaan data customer, produk dan penjualan. Nah, untuk pabrik adalah pengelolaan data produksi, ketersediaan barang, pemesanan dan agen. Untuk kepegawaian, pengelolaan data karyawan, gaji dan pajak. Untuk telekomunikasi, pengelolaan data tagihan, jumlahnya dan jumlah pulsa. Prinsip pemrograman untuk pengembangan sistem ada sistem dikembangkan adalah untuk pengguna di dalam atau di luar lingkungan Institut Pendidikan Indonesia. Nah, yang kedua, sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Maka setiap investasi modal harus mempertimbangkan dua hal berikut, yaitu semua alternatif yang ada harus diinvestigasikan, investasi yang terbaik harus bernilai. Nah, ada juga sistem yang dikembangkan menurut orang yang terdidik, tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem, dan yang ketiga adalah proses pengembangan sistem tidak harus urut. Ya, baiklah, itu saja jawaban ujian tengah semester Manajemen Data Ruang 02 dari saya, Muhammad Rehan Ferlandi, dengan NPM 21700651685 Program Studi Sistem Informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.